wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillahi ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabillah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Tentang nuzulul Quran yang pertama. Yang kedua tentang masalah syukur yang ada kaitannya dengan zakat fitrah yang kita amalkan dalam setiap bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa ini sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena sulit sehingga tidak salah kalau Allah itu memanggilnya dengan kata-kata aman. Makanya yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Ternyata jadi orang beriman kepada Allah ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tidak semua orang itu hafal Pancasila bisa mengamalkan Pancasila. Walaupun di sana ada adil beradab, ada sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kadang-kadang tidak sesuai dengan program itu. Sosialnya milih-milih. Itu sering kita rasakan dalam kehidupan bernegara maupun yang ada di kabupaten maupun yang ada di kabupaten kota. Makanya yang dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, kata Allah, diwajibkan atas kamu sekalian, kamu semuanya berpuasa. Artinya orang mengamalkan puasa tidak semua orang itu bisa. Oh, kadang-kadang kita yang mengamalkan puasa itu pikir kapan ulamanya 1 bulan. Seolah-olah kita itu terbelenggu dengan puasa. Itu kan untuk orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya untuk puasa itu beda Allah itu. Semua anak Adam mengamalkan ibadah kepada Allah, oleh Allah dikasih pahala 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Illa shaum, kecuali puasa. Di hadis ini semua kiai bisa hafal nih, rontok luar kepala luar. Artinya apa, saya juga ceramah di sini, tahu saya di sini, Bapak Ibu sudah tahu saya, Pak Bupati sudah lebih tahu saya, Pak Wagub tambah lagi. Yang ceramah Pak Imam seperti itu. Bukan berarti saya tahu saya ini lebih hebat dari para hadirin, bukan. Hakikat kita itu ngasih tahu siapa pengajian itu kan cuma intinya satu, mengingatkan satu dengan yang lain. Mentang-mentang ketua MUI yang ceramah bukan ketua MUI, kemudian ketua MUI itu tidak mendengarkan tausiah, asik main HP, umpah. Nah, itu sering terjadi. Mentang-mentang anggota DPR, mentang-mentang ketua DPR, paling kalau ceramahnya itulah. Padahal tujuan agama itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tidak ada orang yang mengklaim dirinya paling hebat, tidak ada. Artinya saya tahu saya ini bukan berarti saya lebih suci dari Pak Bupati, bukan berarti saya lebih suci dari Pak Ketua, Wakil Bupati, mantan Wakil DPR, Pak Sekda, bukan. Makanya dipanggil amanu. Jadi orang beriman kepada Allah
itu tidak ada rasa apapun. Rasa paling benar, rasa paling pintar, rasa paling fasih, rasa paling itu tidak ada. Karena setiap manusia khotoun, setiap kita manusia itu punya salah dan keliru. Ingat Pak, di balik kebaikan pasti ada keburukan. Kelihatannya program yang baik, tolong Pak Imam doakan. Oke, saya doakan. Tapi ketika jadi lupa gara-gara orang. Di balik kebaikan. Ya tidak, itulah manusia. Mahallul khoto, manusia gitu. Bahkan aneh lagi, baru tadi Pak. Pak Tadin, 2 periode Pak Tadin jadi bupati. Popo Ali 2 periode jadi bupati. Dan baru kali ini buka puasa ada korbannya. Ya harus saya sampaikan, buat tawassul hati, buat tawassul hisab. Cuma enggak masa bodoh dengan Esa. Karena yang namanya puasa identik dengan kurma. Sepede Pak. Sepede. Anggur merah. Dan kau berikan kepadaku, kau anggap belum seberapa. Anjing. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah ini, makanya Allah mewajibkan kita berpuasa bukan hanya kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kata Allah, saya mewajibkan puasa Muhammad bukan hanya pada kamu, umat-umat sebelum kamu, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Idris, semuanya puasa. Makanya karena puasa itu amalan yang paling disukai Allah. Besok ada orang masuk surga, tidak ditegur-tegur oleh Allah. Haji sudah 40 kali haji, umroh tiap tahun, tapi puasanya kadang-kadang 4 bolong. Apa Pak Imam seperti itu? Ada. Itu kenapa? Karena ibadah haji umroh identik dalam bisnis. Bukanlah. Ini amanul iman kepada Allah tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Kemudian termasuk nuzulul Quran yang turun pada bulan suci Ramadan bukan hanya Iqra. Salah satu yang turun di bulan Ramadan ayat itu diantaranya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bikin gara-gara? Yang bikin gara-gara pada awalnya yaitu yang namanya Sa'labah. Jadi Rasulullah ini punya sahabat 2 orang. Sahabat ini paling miskin di dunia. Dan sahabat ini tidak pernah ambisi mencari dunia. Cuma ada satu sahabat yang kepengen tampil beda, seolah-olah dia akan menyaingi kekayaannya Sayyidina Utsman bin Affan. Itulah namanya Sa'labah. Rasulullah sahabat pertama yang miskin di dunia namanya Bilal. Bilal bin Rabah tidak punya rumah, awal asal mulanya dia budak. Dimerdekakan oleh yang namanya Abu Bakar As-Siddiq gara-gara punya keimanan luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Dan suatu hari yang namanya Bilal bin Rabah gawiannya cuma jadi muadzin. Bilal bin Rabah itu tidak pernah jadi asisten. Bilal bin Rabah tidak pernah jadi sekda. Bilal bin Rabah tidak pernah jadi ketua. Bilal bin Rabah tidak pernah jadi ulama. Bilal bin Rabah cuma jadi muadzin, tukang adzan di tanah suci Mekah, Al-Makkatul Mukarramah. Tapi Bilal bin Rabah ketika Rasulullah sudah tidak ada, Bilal bin Rabah berhenti jadi muadzin. Tapi Bilal bin Rabah walaupun jadi muadzin, punya istri, istrinya tidak pernah nuntut.
Kalau masalah banyak jangan disebutkan Pak Ketua. Nyambung baik. Nah, ini Bilal bin Rabah. Artinya tidak pernah nuntut, tidak pernah minta naik gaji, tidak pernah. Jadi Bilal bin Rabah ini dengan istrinya sami'na wa ata'na kepada Rasulullah, terserah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi punya rumah, cuma rumahnya kecil. Rumahnya ini cuma ukuran 2 meter persegi. Dan rumahnya tidak jauh dengan Maktab Aziziyah. Kenapa dikatakan Maktab Aziziyah? Karena Sa'labah itu punya ibunda, punya ibu namanya Siti Aziziyah. Makanya sekarang ada maktab namanya Aziziyah bagi kita yang sudah haji. Singkat cerita, Sa'labah ini punya kebiasaan. Kalau sholat ke Masjid Mekah ini datangnya belakangan, baliknya duluan. Ini Sa'labah. Jadi kalau lagi buku datang, selesai buku balik. Jadi zaman sekarang jangan heran kalau ada model-model manusia seperti ini. Zaman Rasul sudah ada namanya Sa'labah. Inilah perlunya kita belajar sejarah. Inilah kita perlunya mengaji Al-Quran. Makanya kata Allah, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah pelajarilah Islam itu secara kaffah, secara keseluruhan. Ini Sa'labah. Lalu kemudian pada waktu itu Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, ya Rasul, siapa manusia yang sholat ke masjid datangnya belakangan, baliknya duluan? Sa'labah. Oh mana? Ya, orang itu. Tidak pakai uang, bayar. Nah, singkatnya apa? Ada apa Rasul? Tidak, saya kagum dengan orang itu. Abu Bakar, ya, tolong panggilkan yang namanya Sa'labah. Aku nak ngomong dengan Sa'labah. Akhirnya singkat cerita Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Bakar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Umar bin Al-Khattab. Rasulullah kata Sayyidina Umar, kasihan Sa'labah. Sa'labah sebenarnya orangnya tekun ibadah, cuma kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Loh kok bisa? Karena Sa'labah itu punya istri namanya Usaibah. Kalau Sa'labah sholat ke Mekah, biasanya jubah yang dipakai selalu gantian dengan istrinya. Kalau Sa'labah ke Mekah, istrinya di rumah dalam keadaan telanjang. Hah? Gantian. Lah akhirnya apa? Makanya saya kasihan, makanya Omar survei dulu. Osman, ya survei. Kalau memang Sa'labah itu betul-betul tidak punya apa-apa, besok ada program bedah rumah. Jadi program-program seperti ini bukan sekarang terjadi Pak. Asalkan kita itu mempelajari Islam secara kafah. Ayatnya simpel itu kan. Cuma lain syakartum la azidannakum, ayatnya itu. Cuma cara penjabarannya itu yang luar biasa. Akhirnya Sayyidina Umar datang. Di mana Umar? Iya, Rasulullah memang kondisi kasihan. Kenapa? Ketika saya datang ke rumah Sa'labah, istri kami cerdik. Assalamualaikum. Loh kenapa? Tolong Sayyidina Umar, jangan masuk. Kenapa? Kami panjang. Bapak Ibu, akhirnya keesokan harinya ketika masuk waktu sholat, langsung Umar diperintah oleh Rasulullah, Umar, untuk saat ini sholat maghrib waktunya diundur mepet waktu isya. Ya Rasulullah, Sayyidina Umar, yang jadi Rasul saya, bukan kamu. Urusan waktu sholat, saya jangan kamu ajar.
Zaman sekarang kan tidak. Jadi ada kiai mau sholat waktunya agak mepet waktu isya. Ditegur oleh santrinya. Apa kira-kira sah Pak Kiai? Tapi Rasulullah bilang, Omar urusan waktu sholat aku yang lebih tahu. Tunggu dulu Sa'labah datang. Singkat cerita, akhirnya Sa'labah datang. Dan Sa'labah ini Pak Bu kalau sholat punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Habis sholat tidak pernah doa, langsung balik. Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung balik. Jadi kalau zaman sekarang ada model itu, jangan heran. Berarti orang itu masih ada keturunan sah. Jangan dibenci. Akhirnya langsung yang namanya orang sudah mau sholat maghrib, Sa'labah datang bingung Pak. Ketika Sa'labah datang ke masjid, Sa'labah tidak pernah lepas mulutnya ini selalu zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya langsung disentuh oleh Umar. Kok mau kemana Sa'labah? Sholat. Tapi bingung aku Sayyidina Umar. Kenapa? Sudah penuh. Kenapa sholat belum dimulai? Sa'labah, kata Umar. Sayyidina Umar, orang hebat di kota Mekah, panglima besar Islam pada waktu itu. Sa'labah, apa pangkat kamu? Apa jabatan kamu? Apa kapasitas kamu? Sampai Rasulullah sholat maghrib nunggu kamu. Rasulullah mau sholat belum pernah nunggu Abu Bakar. Urusan perjuangan Islam, Abu Bakar lebih tahu. Kamu berjuang tidak? Ikut program PKK tidak? Dan akhirnya tidak tahu Sayyidina Umar. Saya, mulai sekarang kamu sholat ke depan. Langsung dibawa oleh Umar bin Al-Khattab satu saf dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sebelah kirinya Sayyidina Ali. Di sebelah kanannya ada Sayyidina Utsman, di sebelahnya lagi ada Sayyidina Ja'far, di sebelah kanan daripada Sa'labah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Umar sholatnya di mana? Pas posisinya ngambil di belakang Sa'labah. Untuk apa? Jaga-jaga. Akhirnya apa sholat? Selesai sholat maghrib, langsung yang namanya Sa'labah biasa sudah kebiasaan. Ketika sudah tahiyat akhir Assalamualaikum langsung nak balik. Ketika sudah Assalamualaikum dia nak berdiri langsung didahului oleh Sayyidina Umar. Nak kemana? Gasol jadi orang. Duduk. Jadi seperti ini zaman sekarang kita jangan heran Pak. Makanya kita jangan emosi, kita jangan marah ketika ada orang yang lain caranya dengan kita. Karena zaman itu sudah ada. Lagi apa? Selesailah Rasulullah selesai sholat, semua sahabat pulang, semua jemaah pulang, hanya tinggal 4 sahabat, ditambah 5, ditambah lagi 7 orang dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Singkat cerita, langsung yang mana Rasulullah memanggil Abu Bakar, Abu Bakar, ya Rasul, sini, mana Sa'labah aku nak ngomong. Langsung Abu Bakar bilang, Sa'labah kau dipanggil Rasulullah. Gemetar Sa'labah. Sa'labah tidak mimpi, RT bukan, lurah bukan, pengusaha bukan, orang hebat bukan, tidak mimpi dipanggil oleh manusia hebat, dunia akhirat, akhirat dunia. Gemetar Sa'labah. Saking gemetarnya Sa'labah, Sa'labah tidak berhenti-hentinya membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya datanglah Sa'labah, ya Rasulullah, Sa'labah, hebat kau istiqomah sholat ke Mekah. Cuma sayang 1000 sayang, kalau kamu sholat datang ke sini, datangnya belakangan, baliknya duluan. Yang lebih menyakitkan lagi Sa'labah, seolah-olah kamu tidak percaya saya utusan Allah. Kamu tidak pernah mengamini ketika saya doa kepada Allah.
Seolah-olah kamu lebih hebat daripada saya. Saya doa kepada Allah, kamu tidak pernah baca amin. Langsung Sa'labah menjawab, Rasul, bukan aku tidak mau baca amin, cuma kondisi yang tidak mengizinkan. Masuk dulu. Dia maksud hamba Rasulullah, saya ingin Rasulullah doa, saya amin. Cuma kalau saya sholat, aminnya nunggu Rasulullah. Sementara Rasulullah kalau doa lama, saya kasihan istri saya di rumah. Waktu maghrib cuma sebentar, kalau isya oke lah. Tapi maghrib, loh kenapa? Ya istri saya Rasulullah. Kalau saya nunggu Rasulullah doa, istri saya di rumah tidak sholat maghrib. Karena posisi istri saya dalam keadaan terancam. Menunggu saya, giliran saya, jubah yang saya pakai, istri juga, saya di rumah juga memakai. Kalau saya nunggu Rasulullah doanya, maka istri saya tidak sholat maghrib. Apa jawab Rasulullah? Pintar niat kau salah. Aku sudah tahu. Nah, makanya Rasulullah, mumpung Rasulullah itu memanggil hamba, doakan hamba. Semoga hamba jadi orang kaya seperti Omar, supaya hamba menjadi orang makmur seperti Sayyidina Utsman. Saya ingin sedekah, saya ingin infak, tapi kalau saya miskin, dengan apa saya infak? Dan yang namanya Sa'labah waktu itu bingung. Biasanya istrinya, suaminya kalau sholat ke Mekah ini biasanya tidak lama, ini lama. Apa kata Usaibah di rumah? Bingung. Betapa hati rindu pada dirimu, wahai kekasihku. Jadi tak balik-balik istri. Soal yang namanya Sa'labah itu menunggu lamanya. Kalau terlalu lama menunggu, gelisah. Aku gelisah. Ceramah. Nah, itu singkatnya. Akhirnya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Sa'labah. Kamu ingin kaya? Iya. Kalau kamu kaya, apa janji kamu ke Islam? Inilah awal pertama ada qasam dalam Islam. Sumpah qasam. Apa sumpah qasam? Wallahi, tallahi, billahi. Siapa yang memulai sumpah ini? Sa'labah. Wallahi, tallahi, billahi. Kalau hamba berdusta Rasulullah, kalau saya sudah kaya Rasulullah 2,5%, saya sumbangkan harta saya untuk Islam. Makanya sekarang ada namanya zakat fitrah, zakat mal. Siapa yang memulai? Sa'labah. Langsung Rasulullah tanya lagi, kalau kamu dusta? Wallahi, tallahi, billahi. Kalau saya dusta Rasulullah, semoga saya, istri saya, harta saya, semuanya diangkat oleh Allah dengan perantara angin putih beliau. Janji? Janji. Din? Sama. Langsung Rasulullah mendoakan. Apa doa untuk Sa'labah? Allahumma ya farijal hammi, ya kashifal ghammi, ya mujibah da'watal muttarrin, rahmanud dunya wal akhirah, wa rahimahuma ya jawad, ya ma'bud, ya rahimah ya wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa Rasulullah untuk Sa'labah. Akhirnya langsung dipanggil Bilal, ya Rasul, ambil kambing jantan si kok. Oke. Sa'labah? Iya Rasul. Keluar dari masjid. Keluar. Langsung bila dipanggil, Sa'labah, manusia doa saja nggak cukup. Kalau kamu ingin kaya, kalau kamu ingin bermodal, kalau kamu ingin lebih, kamu harus ikhtiar usaha. Tidak cukup dengan doa. Nih, saya kasih modal kau, kambing jantan sikok. Saking senangnya Sa'labah dikasih kambing. Apa kata Sa'labah? Sa'labah sujud di depan Rasulullah sambil membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dibaca sampai 3 kali. Lalu apa yang terjadi? Langsung yang namanya Sa'labah sudah balik. Sampai simpang 4 orang tua. Jadi Sa'labah ini ketika pulang dipanggil oleh orang tua ini memakai tongkat. Jubahnya jombang kambing
yang namanya jenggotnya tidak terurus, orang yang urus. Dipanggil oleh orang tua, Assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam. Apa yang kau bawa itu? Kambing. Jantan apa betina? Jantan. Dari siapa? Rasulullah. Tujuannya apa? Supaya saya jadi orang kaya. Sahabat, walaupun yang kasih kambing itu Allah sekalipun, tapi kalau jantan tidak akan kamu jadi kaya. Langsung yang namanya sahabat, Pak, Bapak ini siapa? Dari mana? Aku, wong Pemda. Terus aku ini, kalau kamu saya sebut nama kamu jangan kaget. Tidak, Pak. Akhirnya langsung orang, salam, saya adalah hamba Allah yang tidak pernah mati kecuali hari kiamat. Iya, Bapak ini siapa? Saya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Langsung salah bergemeter, sujud di depan Nabi Khidir sambil membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu dibaca di walaupun kambing itu yang ngasih Rasulullah, tapi kalau jantan tidak akan kamu jadi kaya. Nih saya tambahin kau. Akhirnya ditambah oleh Pak Sekda. Dengan tambah jantan yang namanya kambing betina nih. Akhirnya dikasih kambing betina. Tapi Khidir. Ya, kalau dijadi ini kan ada kaitannya dengan birokrasi kayaknya. Maksud saya kan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berceramah kayak gini udah enggak gampang, Pak. Merangkainya itu enggak gampang. Walaupun dia wakil bupati. Walaupun dia bupati. Nah, akhirnya apa? Yang namanya Nabi Khidir langsung sudah balik kau. Balik. Yang namanya sahabat tidak berhenti membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga tahun demi tahun, bahkan 10 tahun sudah berlalu, sudah hampir habis jadi bupati. Ternyata pondok pesantren belum merata di Opus. Ya, itu tadi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tidak ada kebencian. Tidak ada istilahnya saling iri dan dengki. Tidak ada. Tujuannya cuma satu, nasihat menasihati. Ya, tentunya dengan cara Al-Quran. Lah akhirnya apa? Akhirnya yang namanya Sa'labah lupa dengan janjinya. Ketika lupa dengan janjinya, langsung Allah menegur kepada Jibril, ya Allah, turun kau ke dunia. Dulu ada umat Muhammad sumpah kepadaku, wallahi, tallahi, billahi. Siapa Allah? Namanya Sa'labah. Wong mana? Kalau tak tahu ya, pokoknya dia masih ada kaitannya dengan Kisra Opus Selatan. Lah akhirnya apa? Turunlah. Akhirnya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditemui. Muhammad, ditegur oleh Jibril, mana umat kau itu? Akhirnya langsung Rasulullah mendatangi Sa'labah. Ketika Sa'labah didatangi, yang dulunya miskin ketika jadi kaya, jadi over. Langsung Rasulullah bilang, Sa'labah, dulu kamu janji, wallahi, tallahi, billahi, kalau kamu jadi kaya raya, kamu kalau sukses, nyatanya kamu akan menyumbang untuk Islam 2,5%. Tapi faktanya sekarang boro-boro nyumbang, sholat saja kamu tidak pernah. Langsung Sa'labah bilang di depan Nabi, Pak, Rasulullah itu diminta, Rasul, ini kaki-kakiku, ini tangan-tanganku, ini duit-duitku. Nak sodako, nak tidak, kau mau apa? Mantap, Pak. Makanya jangan sampai hal itu terjadi kepada diri kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya sudah, saya cuma mengingatkan kamu, Sa'labah, jangan salahkan ulang. Ya sudah, kalau kamu tidak pernah, selamat tinggal, Sa'labah.
ketika Rasulullah balik belum sampai di rumah, tadi sudah dibaca ayatnya oleh imam kita, imam tarawih kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi rumahnya, tanahnya, bahkan tempat dinasnya digoyang oleh Allah. Zilzalaha, dengan goyangan yang dahsyat. Lebih dahsyat dari goyangan Ginor. Payahnya lagi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian bumi itu mengeluarkan isi perut bumi yang mana manusia tidak mampu memikirkan, yang namanya isi perut bumi. Sedikit demi sedikit, yang namanya saklaba, istri saklaba, harta saklaba, mobil saklaba, unta saklaba diangkat oleh angin puting beliung. Ketika sampai di atas langit, subhanallah, saklaba istrinya, anaknya berkata, wa qalal insanu malaha. Kenapa dunia jadi begini? Makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terakhir, nuzulul Quran. Kenapa nuzulul Quran? Kenapa Al-Quran diturunkan? Karena makanya apa? Musa punya Taurat, Daud punya Zabur, Isa punya Injil. Kalau memang kamu nabi, sekalipun kau pulanku, tunjukkan padaku mana SK-nya. Pening Rasulullah. Akhirnya Rasulullah jalan-jalan ke Gua Hira. Gua Hira jalannya dari Mekah itu 5 km. Akhirnya Rasulullah jalan ke Gua Hira menyendiri 3 hari 3 malam. Ternyata Rasulullah tidak ketemu dengan Jibril, mengharap. Akhirnya ketika Rasulullah ke Gua Hira minum 1 malam. Yang dibaca apa Pak? Subuhun Qudus. Yang dibaca Subhanal Malikil Quddus. Itu ketika di Gua Hira. Subhanal Malikil Quddus. Apa harapannya? Supaya dia ditemui oleh namanya Malikul Quddus, yaitu namanya Ruhil Qudus, namanya Jibril. Akhirnya Rasulullah tidak ditemui oleh Jibril. Pulang ke rumahnya, bilang sama Khadijah, Ma, aku besok mau pergi ke Gua Hira, insya Allah nginep, Ma. Padahal antara Gua Hira ke masjid cuma 5 kilo, cuma aku mau nginep di Gua Hira. Paling lama 3 malam, paling sebentar 2 malam. Kok bisa nginep? Ya karena Nabi Musa ditemui oleh Allah itu juga di Gunung Tur Sina. Makanya aku ingin nginep di Gua Hira. Ya silahkan Rasul, aku minta bekal, Ma. Iya. Bukan roti, dibuatkan pempek, cuma permanya yang tidak ada. Karena ceritanya romantis. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Singkatnya, akhirnya Rasulullah ketika pergi ke Gua Hira kedua kalinya, yang namanya Abu Bakar memanggil Rasul, aku nak ikut. Jangan Abu Bakar, ini urusan bupati. Wakil tidak boleh ikut. Ini terjadi di tempat kita terjadi. Ketika ada khusus, wakil tidak boleh ikut. Rasulullah juga seperti ini. Abu Bakar As-Siddiq kurang dekat gimana dengan Rasulullah? Tapi urusan proyek 3 proyek. Rasulullah proyeknya tidak tanggung-tanggung Pak. Dunia akhirat, akhirat dunia. Makanya kita harus fair dalam mempelajari Islam. Singkatnya, Rasulullah bilang sama Abu Bakar, sudahlah Abu Bakar, kamu tidak usah ikut, ini urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah sampai di Gua Hira,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 malam di Gua Hiro, ada mengatakan 3 malam. Rasulullah tidak berhentinya membaca Subhanal Malikil Quddus, Subuhul Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Malam yang terakhir apa yang dibaca? Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Habis membaca itu pada tanggal 6 Agustus bersamaan tahun 610 Masehi, datanglah Ruhul Kudus. Yang namanya Gua Hiro bergetar, dalamnya cuma 3 meter, lebarnya cuma 1 meter, 1 meter 6 sekian. Jadi cuma 1 meter lebih lah lebarnya Gua Hiro itu. Akhirnya apa? Ada suara tapi tidak ada rupa. Suara itu bunyinya apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, bunyi suaranya berbentuk sholawat yang disebut dengan namanya sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6 Agustus Rasulullah sallallahu bersamaan dengan 17 Ramadan 610 Masehi, Jibril menemui Rasulullah sambil membaca Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gemetar Rasulullah. 3 kali Rasulullah dirangkul oleh Jibril. Rasulullah tidak bisa membaca, Rasulullah tidak pandai sastra, Rasulullah itu ummi, Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Wa ma yantiqu 'anil hawa, kata Allah, semua yang diucapkan Rasulullah bukan berdasarkan hawa nafsu. In huwa, akan tetapi wahyu yuha, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketakutan, maka kalau ya Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari segumpal darah. Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Kenapa? Karena kita hakikatnya sama. Akhirnya Rasulullah tidak tahan, pulang sampai di rumah dicari Khadijah, tolong Khadijah, kasih saya selimut Khadijah. Rasulullah keringat dingin, ketakutan. Akhirnya langsung Rasulullah diselimutin oleh Khadijah. Akhirnya dipijit karena takut ada apa-apanya untuk Rasulullah. Khadijah itu gelisah, dipijit. Bangkitlah hai satriaku, sembuhlah saya. Ala lemak yo. Kasih tahu dipijat. Kita tidak ada apa-apa, Rasulullah ketakutan, Pak. Karena Rasulullah belum pernah melihat wajah Jibril. Ketika sekali melihat, jangankan kita manusia biasa, Rasulullah aja gemetar. Karena gemetar ketakutan, wajar kalau Khadijah itu khawatir. Kamu sakit, dipijat lagi. Bunga di tangan, menana dan layu, memasang kumbang, tak lagi merayu. Sang permaisuri dirundung nestapa, karena sang raja di dalam musibah. Akhirnya langsung Rasulullah bangun. Bila kamu artinya apa? Kesuksesan seorang suami, baik urusan agama, urusan politik, urusan ekonomi, semuanya ternyata tidak ada kalah hebatnya kalau tidak ada bantuan sang istri. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dulu ceramah. Nah, Ibu Bapak, intinya apa? Hudan linnas, yang namanya Quran diuntukkan pada umat Muhammad, petunjuk bagi manusia. Makanya sebagai penutup, kita jangan ambisi masuk surga. Asalkan kita mampu mengamalkan 4 perkara, kita nanti yang dipanggil oleh surga. Kita gak usah sholat ingin surga, gak usah. Asalkan kita mengamalkan apa yang diperintah Allah, maka kita dipanggil besok oleh surga. Apa yang pertama? Yang dipanggil oleh surga dari Al-Quran, orang yang senang baca Al-Quran. Walaupun kita yang hadir tidak ada yang hafal, walaupun cuma Al-Ikhlas sekalipun bisanya, sering-seringlah membaca Al-Quran. Yang namanya membaca Pak, harus memegang Al-Quran, harus melihat tulisan Al-Quran. Dari Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi habis sholat tarawih, jangan dulu tidur, baca Quran walaupun cuma 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Shadaqallahul adzim. Ya tidak apa-apa. Yang penting sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bu. Daripada kita baca Quran 1 juz, tapi setengah bulan, 1 minggu tidak pernah buka Al-Quran. Mendingan 1 ayat tapi setiap detik, setiap hari, daripada kita 1 juz tapi cuma 1 minggu sekali. Itu yang pertama, tali Quran. Yang kedua, kalau kita ingin dipanggil oleh surga, hafizul lisan, pandai memelihara mulut kita. Jangan suka apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang-orang yang suka mengumpat dan mencaci. Saya tidak suka dengan bapak tidak suka dengan ceramah saya, itu sudah biasa. Oh, biasa. Tapi yang dilarang oleh agama memfitnah dan mencaci. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu Al-Quran. Itu. Yang ketiga, kalau kita ingin dipanggil oleh surga apa? Womot emuncian, sering ngasih buka puasa kepada orang yang berpuasa. Kurma. Ini kurmane. Sampai nih. Aku tak tahu. Menyatakan lagi korban. Sunnah masalahnya. Nah itu yang terakhir, kalau kita ingin dipanggil oleh surga, washaimina fi Ramadan, mengamalkan puasa di bulan Ramadan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal jum'i wal asyi. Sungguhlah banyak orang mengamalkan puasa di bulan Ramadan, tapi orang itu tidak mendapatkan pahala dari puasa itu. Yang ia dapat apa? Cuma haus dan lapar. Puasanya kayak apa itu? Orang yang suka memfitnah dan mencaci. Semoga kita semua yang hadir ini diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Abu Selatan selalu aman, makmur, aman sampai akhir zaman. Al-Fatihah.